Jam menunjukkan tepat pukul 12 malam ketika pintu IGD terbuka dengan suara keras yang memecah keheningan. Bau antiseptik bercampur darah segar menyergap indera penciumanku. Sirene ambulans masih meraung panjang di luar sana, seolah menandai bahwa malam ini bukan malam biasa. Aku berdiri kaku beberapa detik, jantungku berdegup terlalu cepat, sebelum tubuhku bergerak otomatis sebagai perawat senior yang sudah terbiasa menghadapi kematian. Namun, detik berikutnya, dunia seakan runtuh di bawah kakiku. Pasien kritis yang didorong masuk dengan napas tersengal dan tubuh berlumur darah itu bukan orang asing. Itu suamiku sendiri. Tanganku gemetar, hebat, napasku tercekat, dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun karierku, aku hampir lupa bagaimana cara bernapas. Aku ingin berteriak, ingin memanggil namanya, ingin memeluk tubuh itu. Tapi sebelum aku sempat melangkah, seorang wanita bergaun merah berlari histeris dan langsung memeluknya sambil menangis sejadi-jadinya. Cara dia memanggil nama suamiku dengan suara yang penuh kepemilikan dan cinta menusukku lebih dalam daripada pisau bedah manapun. Saat itulah aku sadar, malam ini bukan hanya tentang hidup dan mati seorang pasien. Malam ini, seluruh hidupku akan terbelah menjadi sebelum dan sesudah. Beberapa jam sebelumnya, pantulan cermin di kamar tidur rumah kami menampilkan sosokku yang tampak tenang dan rapi. Aku, Arini Putri, berdiri dengan seragam perawat putih yang selalu kujaga seperti kehormatanku sendiri. Hijab segi 4 putih kulipat rapi, kututupkan hingga ke dada, kuselipkan dengan hati-hati ke dalam kerah seragam. Setiap jarum pentul kupastikan terpasang kuat. Bagi orang lain ini hanya pakaian kerja, tapi bagiku, ini adalah simbol sumpah profesi, integritas, dan harga diri yang kubangun selama hampir 10 tahun. Aku terbiasa dengan keteraturan, dengan kontrol, dengan ketenangan di tengah kekacauan. Aku tidak pernah menyangka bahwa semua itu akan diuji oleh orang yang paling kupercaya. Langkah kakiku bergaung pelan di lantai kamar saat aku mengenakan sepatu karet putihku. Di sudut ruangan, Dimas, suamiku, sedang menutup koper kecilnya. Malam ini kami sama-sama sibuk. Aku harus menjalani shift malam di IGD. Sementara dia pamit perjalanan dinas ke luar kota selama 3 hari. Aku mendekat, membantu merapikan resleting koper yang sedikit macet. Dimas menatapku dengan senyum yang selalu membuatku merasa aman. Tangannya mengusap pipiku dengan lembut, sebuah sentuhan yang selama ini kupikir penuh ketulusan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di balik sentuhan itu ada kebohongan yang perlahan menggerogoti hidupku. Ia berjanji akan mengabariku setelah mendarat dan memintaku untuk tidak terlalu memaksakan diri di rumah sakit. Aku hanya tersenyum, mengangguk, lalu mencium tangannya dengan penuh hormat. Bagiku, Dimas adalah tempat pulang, sandaran setelah hari-hari panjang menyelamatkan nyawa orang lain. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah terakhir kalinya aku melihatnya sebagai suami, bukan sebagai pasien di ambang maut. Sebelum berangkat, ponselku bergetar. Pesan dari Maya, sahabatku sejak kuliah. Ia mengeluh pusing dan mual, meminta maaf tidak bisa menemaniku mengobrol malam ini seperti biasa. Aku membalas dengan penuh empati, menyarankan obat dan istirahat total, bahkan sempat merasa bersalah karena tidak bisa menjenguknya. Aku sama sekali tidak curiga, tidak pada Maya, tidak pada Dimas, tidak pada kebetulan aneh yang akan menghancurkanku beberapa jam kemudian. Perjalanan menuju rumah sakit terasa tenang. Jalanan kota lengang, pikiranku fokus pada tugas malam ini. Bau antiseptik menyambutku begitu tiba di IGD, aroma yang bagi sebagian orang menakutkan, tapi bagiku adalah aroma perjuangan. Aku menyapa rekan kerja, memeriksa penampilan di ruang ganti, mengencangkan hijabku sekali lagi. Aku menarik napas panjang, tidak tahu bahwa beberapa jam ke depan,
pintu IGD itu akan terbuka membawa masuk pengkhianatan paling kejam dalam hidupku. Dan ketika sirene ambulans itu akhirnya terdengar, aku belum tahu bahwa takdir sedang berlari ke arahku dengan kecepatan penuh. Dari kejauhan, suara sirene ambulans meraung panjang, menembus dinding IGD, dan langsung memicu insting profesional dalam diriku. Aku yang baru saja menyelesaikan pemeriksaan infus pasien di bed nomor 4 segera menegakkan punggung. Nada sirene itu tidak salah lagi, kategori merah, kondisi kritis, nyawa di ujung tanduk. Aku merapikan sedikit hijab putihku yang masih kaku dan rapi, lalu melangkah cepat namun terukur menuju pintu otomatis yang terbuka lebar. Angin malam yang dingin menyapu wajahku ketika dua ambulans berhenti dengan decitan ban yang kasar, seolah waktu sendiri ikut mengerang menahan napas. Para petugas medis melompat turun dengan wajah tegang, membuka pintu belakang ambulans dengan gerakan tergesa. Aku langsung memimpin tim, menyiapkan berangkar, sambil menerima laporan singkat tentang kecelakaan lalu lintas hebat. Tabrakan frontal beruntun, benturan keras, banyak korban. Aku mendekat ke berangkar pertama yang ditarik keluar. Tubuh pria itu terbaring kaku, wajahnya penuh darah yang mulai mengering. Serpihan kaca berkilau di bawah lampu neon IGD yang dingin. Tanganku membantu memindahkan tubuhnya ke berangkar rumah sakit, namun tiba-tiba jemariku membeku. Di pergelangan tangan kiri pasien itu, sebuah jam tangan perak dengan ukiran inisial di bagian belakangnya menyala jelas di mataku. Jam tangan yang kuberikan sendiri sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami tahun lalu. Dunia seakan berhenti berputar. Aku meraih kasa steril dengan tangan gemetar, mengusap darah di dahi dan pipinya. Di balik lapisan darah itu, wajah yang sangat kukenal perlahan muncul. Dimas, suamiku. Nafasku terhenti. Suara di sekitarku menghilang, meski teriakan dokter dan perawat masih memenuhi ruangan. Aku merasakan dingin merayap dari ujung kaki hingga ke balik hijabku. Namun aku tidak menjerit, tidak pingsan. Sumpah profesi yang sudah mendarah daging, menahan seluruh kehancuran itu, tetap terkunci di dalam dadaku. Belum sempat aku memproses kenyataan pahit itu, ambulans kedua menurunkan korban berikutnya. Seorang wanita yang kondisinya jauh lebih stabil secara fisik, namun histerianya mengguncang seluruh IGD. Aku menoleh, dan untuk kedua kalinya malam itu, realitas menusukku tanpa ampun. Wanita itu adalah Maya, sahabatku sendiri. Gaun merah sutra yang dikenakannya sangat kontras dengan seragam putihku. Bahunya robek, kulitnya lecet, namun aroma parfum mahal yang menguar dari tubuhnya membuat perutku mual. Parfum yang sama yang pernah Dimas belikan untukku. Maya berteriak histeris, memohon agar Dimas ditolong lebih dulu. Suaranya melengking, penuh kepemilikan, menarik perhatian semua orang. Aku berdiri di antara dua berangkar itu, wajahku di balik hijab putih tampak tenang, nyaris tak bernyawa. Maya belum menyadari bahwa perawat bermasker di depannya adalah sahabat yang telah ia khianati. Ia terus meronta, mencoba meraih tangan Dimas yang terkulai lemah, dan kemudian, dengan suara yang memecah keheningan, Maya menangis sambil berteriak bahwa Dimas adalah ayah dari bayi yang sedang ia kandung. Kalimat itu jatuh seperti palu godam. Ruangan mendadak sunyi. Monitor jantung tetap berbunyi bip dengan ritme tak beraturan, namun semua mata tertuju padaku. Rekan-rekanku tahu siapa Dimas bagiku. Tatapan iba dan keterkejutan menghantamku dari segala arah. Aku tidak menangis. Tanganku justru bergerak dengan presisi yang menakutkan. Aku meraih stetoskop, memeriksa detak jantung Dimas yang mulai melemah. Hatiku seperti diremas, namun pikiranku tetap dingin. Aku melihat Maya, gaun merahnya yang penuh nafsu, berdiri berhadapan dengan seragam putihku yang bersih. Sebuah kontras yang kejam. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu suaraku keluar stabil, memerintahkan intubasi,
dan memanggil dokter bedah saraf. Saat Maya akhirnya menyadari siapa aku, tatapanku menghentikannya tanpa sepatah kata pun. Tidak ada ruang untuk drama, tidak ada belas kasihan. Malam ini aku bukan istri yang dikhianati, aku adalah perawat yang memegang nyawa di tangannya. Namun jauh di dalam kepalaku, kepingan-kepingan kehancuran mulai tersusun rapi. Dan aku tahu, badai ini baru saja dimulai. Kesunyian yang aneh menyelimuti ruang resusitasi. Hanya bunyi monitor jantung yang berdetak tak beraturan, seolah menertawakan kekacauan batinku. Di bawah lampu operasi yang menyilaukan, hijab putihku tampak kontras dengan percikan darah yang mulai menodai seragamku. Dadaku terasa seperti dihantam palu besar berulang kali, namun wajahku tetap dingin, tak terbaca. Tanganku bergerak otomatis, menyiapkan alat-alat medis dengan ketelitian yang nyaris kejam. Aku tahu, jika aku goyah 1 detik saja, nyawa di depanku akan hilang, dan aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Aku mengabaikan tatapan iba dari Siska dan Budi, 2 perawat junior yang berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Siska mendekat dengan suara bergetar, menawarkan untuk menggantikanku. Aku tidak menoleh. Aku mempererat genggamanku pada instrumen medis dan memintanya menyiapkan ventilator. Suaraku datar, profesional, seolah aku sedang menangani pasien asing. Di ruangan ini, aku bukan seorang istri. Aku adalah tenaga medis yang terikat sumpah. Dan sumpah itu lebih kuat daripada hatiku yang hancur. Aku memperlakukan Dimas bukan lagi sebagai pria yang kucintai, melainkan sebagai tubuh yang harus tetap bernapas. Bukan demi cinta, tetapi agar ia hidup cukup lama untuk mempertanggungjawabkan semua kebohongannya. Di sudut ruangan, Maya akhirnya menyadari siapa aku. Matanya membelalak saat melihat namaku tersemat di dada seragamku. Ia mencoba bangkit, melupakan lukanya, mendekat dengan tangan gemetar, memanggil namaku dengan suara serak. Aku tidak menoleh. Aura dingin di sekitarku membekukan udara. Aku memintanya kembali ke berangkar, mengingatkan bahwa ia berada di area steril. Suaraku rendah namun tajam, membuatnya terdiam seketika. Ketegasan tanpa emosi itu lebih menakutkan daripada teriakan. Tatapan rendah dari para dokter dan perawat mulai tertuju padanya. Rahasia itu menyebar lebih cepat daripada infeksi di lorong rumah sakit. Maya, yang tadi merasa menang karena mengandung anak Dimas, kini terlihat kecil dan memalukan di hadapanku. Aku terus bekerja, membantu dokter memasang selang dada, memeriksa tekanan darah, nadi, dan saturasi oksigen dengan ketelitian yang ekstrim. Setiap gerakanku penuh perhitungan. Menyelamatkan nyawa Dimas adalah bagian dari rencanaku. Aku tidak ingin ia mati dengan mudah. Aku ingin ia sadar sepenuhnya saat dunianya runtuh. Setelah 1 jam yang melelahkan, kondisinya akhirnya stabil dan dipindahkan ke ICU. Dokter jaga menepuk bahuku, memintaku beristirahat. Aku hanya mengangguk, aku tidak akan pulang. Malam ini masih menyimpan 1 misi penting. Saat berangkar Dimas didorong ke lift, aku melihat barang-barang pribadinya di dalam kantong plastik bening. Ponselnya, layarnya retak, namun masih menyala. Aku melirik ke arah Maya yang duduk di kursi roda, memegangi perutnya seolah itu adalah senjata terakhirnya. Aku menarik napas panjang, lalu mengambil kantong barang pribadi itu dan melangkah ke ruang ganti perawat yang sepi. Di ruangan remang itu, aku duduk menatap pantulanku di cermin kecil. Hijab putihku masih rapi, hanya ada 1 bercak darah kecil di ujung kainnya. Aku melepaskan masker, memperlihatkan rahang yang mengeras dan mata yang berkilat oleh tekad baru. Tanganku membuka ponsel Dimas dengan kode tanggal pernikahan kami. Wallpaper foto pernikahan kami muncul, terasa seperti lelucon pahit. Aku tidak menangis. Dengan ketenangan seorang perawat di ruang operasi, aku mulai membuka pesan, foto, dan bukti-bukti pengkhianatan
yang akan menjadi akhir dari segalanya. Ruang ganti perawat yang biasanya menjadi tempatku menarik napas sejenak di sela-sela shift, kini terasa seperti ruang interogasi yang sunyi dan menyesakkan. Lampu neon di langit-langit berkedip pelan, memantulkan bayanganku di loker besi yang dingin. Aku duduk di bangku kayu panjang, masih mengenakan seragam putih yang sedikit kusut di bagian lengan. Hijabku kusentuh perlahan, memastikan tetap terpasang rapi, seolah kerapian itu adalah satu-satunya hal yang masih bisa kukendalikan malam ini. Cahaya dari ponsel Dimas menjadi satu-satunya penerang. Jariku bergerak dengan presisi yang menakutkan, sama tenangnya seperti saat menghitung tetesan infus pasien. Aku tidak terburu-buru. Aku tahu, dalam perang seperti ini, ketelitian adalah senjata paling mematikan. Satu persatu pesan terbuka. Percakapan panjang yang terjalin selama setahun terakhir menyusun istana kebohongan di atas kepercayaanku. Foto-foto liburan mereka di Bali muncul. Di saat yang sama, Dimas mengatakan padaku bahwa ia menghadiri seminar bisnis membosankan di Surabaya. Video Maya tertawa manja sambil memamerkan kalung berlian yang pernah kulihat di laci meja rias kami, yang kukira kejutan untukku, namun tak pernah sampai ke tanganku. Napas tetap teratur, meski setiap kata cinta yang dikirim Dimas untuk Maya terasa seperti sayatan pisau bedah di jantungku. Aku membuka aplikasi perbankan. Tanganku sempat berhenti di atas layar. Transfer rutin dalam jumlah besar mengalir ke rekening Maya setiap bulan. Jumlahnya hampir menyamai seluruh pendapatanku sebagai perawat senior yang kutabung demi masa depan kami. Lebih mengerikan lagi, sebuah dokumen digital dari bank muncul, menyatakan sertifikat rumah kami, rumah yang uang mukanya berasal dari warisan orang tuaku, telah dijadikan jaminan pinjaman atas nama perusahaan baru Dimas, yang ternyata dikelola bersama Maya, dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke balik hijabku. Ini bukan sekadar perselingkuhan, ini perampokan hidup. Jika bisnis itu gagal, akulah yang akan kehilangan tempat berteduh. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan fakta itu meresap. Tidak ada air mata. Menangis sekarang adalah kemewahan yang tidak mampu kubeli. Aku bertindak. Dengan ponselku sendiri, aku memotret setiap bukti, setiap mutasi rekening, setiap halaman dokumen. Kukirim semuanya ke email pribadiku dan penyimpanan awan yang tak diketahui Dimas. Aku juga mengirimkan salinannya kepada seorang pengacara perceraian, rekan lama ayahku. Setiap tombol kirim yang kutekan terasa seperti beban yang terangkat dari pundakku, digantikan oleh tekad yang semakin menyala. Pintu ruang ganti terbuka sedikit. Siska masuk dengan wajah cemas. Ia memberitahuku bahwa Maya terus bertanya tentang Dimas, mengklaim berhak tahu karena mengandung anaknya. Aku memasukkan kembali ponsel Dimas ke dalam kantong plastik bening, lalu berdiri. Kerapikan seragam. Tarik napas. Aku akan menanganinya sendiri. Aku memastikan jam perawatku terpasang rapi, hijab menutupi dada dengan sempurna. Penampilanku adalah perisai. Dia pasien, dan aku perawat yang bertugas malam ini. Aku akan menjalankan kewajibanku dengan sangat baik. Aku melangkah keluar, menyusuri lorong rumah sakit yang panjang. Suara sepatuku di lantai granit terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran mereka. Langkah kakiku berhenti tepat di depan bangsal, tempat Maya dirawat. Wanita itu duduk di tepi brankar, masih dengan sisa-sisa gaun merahnya yang kini tampak kusam, berdebat dengan seorang perawat muda. Begitu melihatku mendekat, ia terdiam. Wajahnya memucat, antara takut dan masih menyimpan sisa kesombongan. Aku berdiri di ujung brankarnya, memegang papan catatan medis dengan tangan yang stabil. Aku tidak menatapnya sebagai sahabat, bukan pula sebagai pesaing, melainkan sebagai seorang pasien yang sedang kubedah secara emosional. Tekanan darahmu agak tinggi, Maya.
Itu tidak baik untuk janin yang kamu banggakan. Suaraku tenang, nyaris lembut, namun ada getaran dingin yang membuatnya menelan ludah. Aku memintanya berbaring. Sebagai perawat, tugasku memastikan ia sehat, setidaknya sampai ia cukup kuat menerima kabar bahwa mulai malam ini, semua fasilitas yang selama ini ia nikmati dari suamiku akan dihentikan. Maya mencoba membalas, mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Di hadapanku, keanggunan seragam putih dan hijabku membuatnya terlihat semakin kecil dan kotor. Aku mencatat sesuatu di papan medis, memberi instruksi singkat pada perawat di sampingku, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Perang ini baru saja dimulai, dan aku baru saja memenangkan pertempuran pertamaku tanpa perlu menaikkan nada bicara. Fajar mulai menyingsing, cahaya keabu-abuan menembus jendela-jendela lorong rumah sakit. Aku membasuh wajah di wastafel ruang perawat, menatap pantulanku. Hijab putihku masih terpasang rapi, meski mata terlihat lelah. Seragamku tetap bersih, kontras dengan kekacauan batin yang kusembunyikan. Aku sedang menyelesaikan laporan ICU ketika suara langkah tergesa dan isakan keras memecah keheningan. Ibu Ratna, mertuaku, datang dengan wajah menuduh. Di belakangnya, Maya duduk di kursi roda, kini mengenakan daster rumah sakit biru pucat. Wajahnya dibuat sedih, seolah ia korban terbesar. Ibu Ratna menuduhku memperlakukan Maya dengan kasar, mengingatkanku tentang kehamilan yang selama 5 tahun pernikahan tak pernah bisa kuberikan. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada pisau manapun. Aku melirik Maya yang menunduk, menyembunyikan senyum kemenangan palsu. Aku menarik napas panjang dan melangkah maju dengan kepala tegak. Suaraku tetap rendah dan berwibawa. Ini rumah sakit. Aku menangani Maya sesuai prosedur medis. Ketika tuduhan terus mengalir, aku menoleh ke arah Maya dan bertanya apakah ia juga sudah menceritakan tentang 2 tahun hubungan gelap mereka, tentang uang tabungan rumah yang digunakan membeli apartemen atas namanya. Keheningan jatuh. Aku menyerahkan cetakan mutasi, rekening dan dokumen jaminan rumah kepada ayah mertuaku. Wajahnya memerah oleh amarah dan malu. Keangkuhan runtuh seketika. Aku menjelaskan bahwa jaminan itu ilegal, tanda tanganku dipalsukan, dan pengacara sudah bergerak. Aku akan tetap merawat Dimas secara profesional hingga pulih, itu sumpahku. Namun setelah ia keluar dari rumah sakit, ia bukan lagi tanggung jawabku. Aku berbalik meninggalkan mereka yang kini saling menyalahkan. Langkahku terasa lebih ringan. Matahari pagi menyinari seragam putihku. Aku menuju ICU, tahu bahwa perhitungan sesungguhnya baru akan dimulai. Udara di dalam ruang ICU terasa statis, dingin, dan sunyi. Hanya irama mesin ventilator dan bunyi bip monitor jantung yang mengisi ruang seperti metronom yang mengatur sisa hidup seseorang. Setelah melewati prosedur sterilisasi, aku melangkah masuk dengan seragam putih yang kembali licin tanpa celah. Hijabku terpasang rapi, wajahku tenang namun mengeras. Di titik ini, aku tidak lagi melihat pria di ranjang nomor 5 itu sebagai suamiku. Bagiku, Dimas hanyalah sebuah kasus medis yang harus dipantau agar tetap hidup sampai kebenaran menuntutnya. Aku mendekat dengan langkah nyaris tak terdengar, memeriksa kantong urin, mencatat angka-angka di lembar observasi, memastikan selang infus tidak tertekuk. Saat tanganku menyentuh pergelangan tangannya untuk memeriksa nadi, aku merasakan getaran halus. Kelopak matanya bergerak, lalu perlahan terbuka. Matanya berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya neon. Fokusnya akhirnya mengunci sosokku. Ia berusaha memanggil namaku dengan suara parau, penuh harap. Tangannya mencoba bergerak, ingin meraih ujung seragamku. Berharap menemukan Arini yang dulu, yang akan menangis dan memaafkan. Aku tidak menghindar, namun aku juga tidak membalas sentuhan itu. Dengan gerakan mekanis,
Aku meletakkan kembali tangannya ke atas ranjang. Aku memintanya tidak banyak bergerak, menjelaskan bahwa tekanan darahnya baru stabil dan paru-parunya belum kuat. Suaraku dingin, datar, seperti berbicara pada orang asing. Air mata menggenang di matanya yang lebam. Ia bertanya tentang Maya. Mendengar nama itu, ada percikan amarah yang mencoba bangkit, namun kutekan rapat-rapat di balik profesionalisme. Aku memberitahunya bahwa Maya berada di bangsal perawatan biasa dan sudah banyak bercerita kepada Ibu Ratna, termasuk tentang kehamilan yang diklaimnya. Aku juga menyebutkan dengan tenang bahwa semua akses keuangan yang ia berikan padanya telah kubekukan. Wajah Dimas berubah pucat. Ia mencoba bangkit, memprotes, menyebut perusahaan itu milik kami. Aku menarik kursi kecil dan duduk di sampingnya, bukan untuk menghibur, melainkan untuk menatap langsung ke matanya. Aku menjelaskan bahwa perusahaan itu dibangun di atas pemalsuan tanda tanganku dan rumah yang dijanjikannya pada Maya adalah rumah yang dibayar dengan keringat orang tuaku. Pengacaraku sedang mengurus pembatalan jaminan. Ia mungkin selamat dari maut, tetapi tidak dari hukum. Ia memohon, menyebut khilaf, meminta kesempatan demi pernikahan kami. Kata-katanya terdengar kosong. Aku mengatakan, pernikahan itu mati saat ia merayakan kebohongan dengan sahabatku sendiri. Saat ia membiarkanku bekerja shift, malam sendirian, sementara ia bersenang-senang dengan uang masa depan kami. Aku berdiri, membersihkan tanganku dengan antiseptik. Gesekan telapak tanganku terdengar seperti peringatan. Aku mengatakan, tugasku adalah memastikan ia tetap hidup, dan aku akan melakukannya dengan sangat baik, agar ia sadar sepenuhnya saat menandatangani surat cerai dan melihat bagaimana aku mengambil kembali semua yang telah ia curi dariku. Sebelum pergi, aku menoleh sekilas, membiarkannya melihat pantulanku di cermin kecil. Seorang wanita berhijab putih yang tak lagi bisa disakiti. Aku melangkah keluar, menutup pintu ICU dengan rapat, meninggalkan tangis penyesalan yang terlambat. Koridor terasa lebih terang, bebanku terasa lebih ringan. Namun aku tahu, malam ini belum selesai. Masih ada satu babak yang harus kututup dengan tenang dan tuntas. Koridor bangsal kelas 2 pagi itu riuh oleh suara-suara kecil yang saling bertabrakan. Aku berjalan dengan punggung tegak, hijab putihku kini berganti kain baru yang lebih segar, disematkan rapi dengan jarum kecil yang tersembunyi. Seragam putihku bersih, berkilau di bawah cahaya matahari pagi. Di depan meja administrasi, Maya kembali membuat kegaduhan. Daster rumah sakit biru mudanya tampak kusut, wajahnya memerah, tangannya dramatis memegangi perut sambil berteriak bahwa ia sedang hamil dan berhak berada di ruangan yang sama dengan Dimas. Beberapa pasien menoleh, beberapa perawat junior tampak kebingungan. Aku berhenti beberapa langkah di belakangnya, tidak langsung cukup menegur. Aku membiarkan semua orang melihat betapa rapuhnya sandiwara itu. Saat Maya berbalik dan melihatku, ia tersentak, lalu berusaha memasang wajah menantang. Aku menjaga jarak, seolah ia benda terkontaminasi. Dengan suara yang terkendali, aku mengingatkannya bahwa tindakan dramatisnya hanya akan memperburuk catatan medisnya. Jika ia benar-benar merasa ada gangguan pada kandungannya, aku bisa memanggil dokter spesialis untuk pemeriksaan menyeluruh saat itu juga. Wajahnya langsung pucat. Tangannya perlahan turun dari perut. Ia tahu fakta medis tidak bisa dibohongi. Aku mengeluarkan sebuah amplop putih tipis dan meletakkannya di atas meja. Maya menuduhku menyogoknya. Aku tersenyum tipis. Itu surat somasi resmi. Aku melaporkannya atas dugaan konspirasi penipuan dan pencucian uang terkait penggunaan aset rumah tanggaku. Aku juga telah mengajukan verifikasi usia kandungan agar semuanya sinkron dengan aliran dana yang dicuri. Jika tidak, bukan hanya Dimas yang akan hilang darinya,
tetapi juga kebebasan. Napas Maya memburu saat membaca dokumen itu. Amarah dan ketakutan bercampur. Ia menuduhku jahat, menekan dengan posisiku. Aku menjawab tenang bahwa aku hanya menggunakan kebenaran untuk melindungi diriku. Aku memintanya kembali ke kamar dan beristirahat, karena energi itu akan ia butuhkan untuk menghadapi pemeriksaan polisi setelah keluar dari rumah sakit. Aku berbalik meninggalkannya terduduk lunglai di kursi tunggu. Langkahku menuju ruang loker terasa mantap. Aku tahu ini perang terbuka, dan setiap bukti telah kusiapkan dengan ketelitian seorang perawat yang tak pernah membiarkan detail terlewat. Di depan cermin besar, dekat ruang tunggu, aku merapikan hijabku sekali lagi. Pakaian ini adalah tameng terakhir martabatku. Di ujung koridor, 2 sosok paruh baya duduk gelisah. Orang tua Maya, wajah mereka penuh cemas. Aku mendekat, mengatur napas agar tetap stabil. Ibunya memegang tanganku dengan mata berkaca. Aku mengajak mereka bicara di kamar Maya, agar kebenaran didengar langsung dari mulut putri mereka dan dari data medis yang kupegang. Saat pintu terbuka, Maya tersedak melihat orang tuanya. Keangkuhannya runtuh, digantikan ketakutan. Aku berdiri di sisi ranjang, memegang papan catatan medis, menyampaikan dengan tenang bahwa Maya mengandung dan pria yang ia klaim sebagai ayah adalah suamiku. Ruangan sunyi, ayahnya melangkah maju dengan tangan gemetar. Aku melanjutkan, menjelaskan keterlibatan Maya dalam penggelapan aset rumah tanggaku. Dokumen kuletakkan di meja, air mata jatuh dari wajah ayahnya yang hancur oleh malu. Ibunya mundur, memandang Maya seperti orang asing. Aku tidak merasakan kemenangan yang manis, hanya kelegaan yang hambar. Pilar terakhir yang menopang kebohongan itu runtuh. Aku melangkah keluar, meninggalkan tangis penyesalan yang terlambat. Cahaya pagi terasa menyilaukan. Aku kembali menuju tugasku dengan kepala tegak. Satu babak telah tertutup. Cahaya pagi menerobos lembut melalui jendela besar. Ruang perawat VIP, ketika aku berhenti sejenak di depan cermin kecil. Aku merapikan hijab putihku, memastikan tidak ada satupun lipatan yang miring. Seragam putihku kaku dan bersih, memantulkan keteguhan yang tidak lagi goyah. Di tanganku, sebuah map coklat tebal terasa berat, bukan karena isinya, melainkan karena makna yang dikandungnya. Ini adalah obat terakhir yang akan kuberikan pada Dimas sebelum ia benar-benar meninggalkan rumah sakit dan hidupku. Aku melangkah masuk ke kamar nomor 302. Dimas sudah duduk di tepi ranjang, wajahnya masih pucat dengan bekas luka yang mulai mengering. Saat melihatku, matanya berbinar, seolah kehadiranku menandakan satu hal yang ia harapkan sejak sadar. Ia tersenyum. Senyum lama yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. Ia mengucapkan terima kasih, berjanji akan memperbaiki segalanya, mengaku akan memutuskan Maya dan memulai ulang hidup kami. Aku tidak tersenyum. Aku meletakkan map itu di atas meja dorong pasien, dengan bunyi yang cukup keras untuk menghentikan semua ilusinya. Aku berdiri dengan tangan terlipat di depan dada, menjaga jarak profesional yang dingin. Aku mengatakan bahwa ia memang akan pulang hari ini. Tetapi, bukan ke rumah kami dan bukan bersamaku. Alisnya berkerut. Tangannya gemetar saat membuka map itu. Lembar pertama adalah gugatan cerai yang telah kutandatangani. Di bawahnya laporan kepolisian atas pemalsuan tanda tangan, lalu surat resmi dari bank yang menyatakan jaminan apartemen atas nama Maya dibatalkan karena menggunakan dana rekening bersama yang dibekukan. Napasnya tercekat. Ia meninggikan suara, menuduhku kejam, memohon belas kasihan dengan sisa rasa iba yang ia kira masih kumiliki. Aku melangkah mendekat, menatap matanya di bawah lampu neon yang dingin. Aku mengatakan bahwa hati nuraniku sudah kupakai habis saat menyelamatkan nyawanya di IGD.
saat paru-parunya kembali bernapas meski jantungku sendiri nyaris berhenti oleh pengkhianatannya. Tugasku sebagai tenaga medis telah selesai. Yang tersisa adalah perhitungan antara seorang wanita yang bekerja keras dan seorang pria yang mencoba mencurinya. Aku menyampaikan kabar bahwa ibunya telah mengetahui semuanya dan memilih pulang ke kampung, dan bahwa orang tua Maya telah membawanya pulang tanpa harta dan tanpa dukungan. Dunia yang ia bangun runtuh di hadapannya. Ia menjatuhkan map itu, mencoba berdiri dan meraih tanganku, namun tubuhnya yang lemah membuatnya kembali terduduk. Aku memberinya waktu 1 jam untuk mengemas barang. Sebuah taksi sudah kubayar untuk mengantarnya ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, 1 bulan sebagai bentuk kemanusiaan terakhirku. Setelah itu, ia sendiri. Aku berhenti di ambang pintu, menghirup udara rumah sakit yang terasa lebih segar di paru-paruku. Lalu, mengucapkan selamat menjalani hidup baru yang ia bangun dari kebohongannya sendiri. Pintu kututup rapat, meninggalkan raungan penyesalan yang hampa. Langkahku menyusuri koridor terasa ringan. Seragam putihku berkilau di bawah cahaya pagi. Aku tahu, ada kehidupan lain yang menungguku di luar sana, tanpa rasa takut, tanpa beban masa lalu. Setahun berlalu sejak malam berdarah di IGD itu. Pagi menyapa dengan lembut dari balkon sebuah apartemen yang menghadap siluet Gunung Merapi di kejauhan. Aku terbangun tanpa rasa sesak yang dulu selalu menekan dadaku setiap kali membuka mata. Udara Yogyakarta terasa lebih ringan, seolah memberi ruang bagi jiwaku untuk bernapas utuh. Aku melangkah ke balkon, menghirup udara pagi yang bersih, membiarkan cahaya matahari menyentuh wajahku. Tidak ada lagi penyesalan. Setiap tarikan napas adalah bukti bahwa Tuhan memberiku kesempatan kedua untuk menulis ulang takdirku sendiri. Hari itu, aku bersiap menghadiri pelantikan sebagai kepala perawat di unit bedah saraf sebuah rumah sakit internasional. Aku memilih busana dengan cermat, mencerminkan martabat yang kubangun kembali dari puing-puing kehancuran. Hijab pasmina sutra berwarna biru navy kulilit rapi, serasi dengan kulitku yang kini tampak lebih segar. Di atasnya, jas putih panjang bersih tanpa noda dengan emblem perak tersemat di kerah kiri. Seragam putih ini tak lagi menjadi beban, melainkan simbol kemenangan yang kuraih dengan cara paling terhormat. Di depan cermin, aku mengingat proses hukum panjang yang kulalui. Serangan balik, upaya menyalahkanku, dan tekanan yang tak pernah berhenti. Namun, aku terbiasa bekerja di bawah tekanan ruang operasi. Dengan bantuan pengacara yang tepat, pemalsuan tanda tangan itu terbukti. Rumah yang dulu penuh kenangan pahit akhirnya disita dan dilelang negara. Bagianku kembali utuh, termasuk warisan orang tuaku. Uang itu kupakai untuk studiku dan investasi masa depan, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membangun. Di perjalanan menuju rumah sakit, aku menyesap kopi dari tumbler perak, merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kota ini memberiku ritme hidup yang lebih pelan, ruang untuk mendengarkan detak jantungku sendiri. Kabar tentang Dimas sempat sampai padaku, vonis tambahan, rompi tahanan oranye, sel sempit yang menggantikan kemewahan palsu, status sosial yang dulu ia puja runtuh. Tentang Maya, ia pulang ke desa tanpa harta. Kehamilan yang dulu menjadi senjata kini menjadi beban yang harus ia tanggung sendiri. Aku tidak merasa senang, juga tidak sedih. Bagiku, itu hanyalah hukum alam. Di rumah sakit internasional ini, tak ada yang tahu masa laluku. Mereka hanya mengenalku sebagai perawat senior yang tenang, cermat, dan berintegritas. Aku memimpin rapat pagi dengan suara stabil, memberi instruksi tajam yang membuat semua bawahanku segan. Di bawah lampu LED, hijab biru naviku berkilau, menegaskan kedaulatanku atas hidupku sendiri. Operasi tumor otak berlangsung 6 jam,
dan aku berdiri tegak, presisi, menjadi jantung ruangan itu. Ketika operasi dinyatakan sukses, pujian profesional terasa lebih berharga daripada janji manis yang dulu pernah kudengar. Sore harinya, aku duduk di kafe tepi sawah, menikmati matahari terbenam. Aku teringat hari ketika menandatangani surat cerai saat kupikir hidupku berakhir. Ternyata, seragam putih itu justru menjadi saksi kebangkitanku. Api pengkhianatan tidak menghancurkanku, ia memurnikanku. Aku menyesap teh melati, tersenyum tanpa iri, melihat pasangan muda di kejauhan. Aku telah membangun benteng dari harga diri dan kemandirian. Suatu hari, mungkin aku akan membuka hati lagi, namun hanya untuk seseorang yang sepadan dengan martabatku. Malam turun perlahan. Aku merapikan barang, berjalan pulang dengan langkah ringan. Di apartemen, aku menggantung seragam putihku dengan penuh penghormatan. Luka telah menutup, meninggalkan bekas tipis yang memperindah jiwaku. Di balkon, langit Yogyakarta bertabur bintang. Angin malam membelai wajahku. Aku menutup mata, merasakan kedamaian yang lama kucari. Aku menang, bukan dengan menghancurkan orang lain, melainkan dengan membangun diriku menjadi wanita yang tak terpatahkan. Besok adalah hari baru, dan aku siap menyambutnya dengan kepala tegak.